Terima kasih sudah klik video ini. Sesuai intronya, jadi aku mau bikin segmen horor yang dimana dimulai dari pengalaman pribadi aku dulu ya. Selama aku dari kecil sampai aku sekarang, aku banyak banget ngalamin kejadian-kejadian horor. Dan aku jarang banget cerita soal pengalaman aku ini ke siapapun. Jadi, kalau kalian penasaran sama ceritanya, jangan di skip videonya, tonton terus. Oke, check it out. Oke, cerita ini dimulai dari aku masih kecil. Jadi aku masih usia mungkin TK lah ya. TK nol kecil. Jadi masih benar-benar kecil banget. Jadi aku tuh sama keluarga jalan-jalan ke rumah saudara aku di salah satu kota. Waktu itu aku dan keluargaku tuh berangkat sekitaran siang, sampai sana itu sore, dan kita itu ya ngobrol-ngobrol, makan dan lain sebagainya. Nah, kita sudah sampai malam dan waktunya aku dan keluargaku pulang dong. Nah, waktu di perjalanan masih di perumahan itu, belum keluar dari perumahan itu. Jadi posisinya tuh kan aku dibonceng sama bapakku. Jadi aku paling kecil kan di depan, bapakku, kakakku sama ibuku di belakang. Nah, waktu itu dalam mata aku tuh suasana di perumahan itu tuh rame banget. Itu sekitaran jam 11 malam atau jam 10 malam, aku lupa. Pokoknya itu malam banget. Itu posisinya rame, bener rame kayak pasar. Dan ada ibu-ibu sama anak kecil tuh nyebrang lewat di depan motor. Sedangkan bapakku kan bawa motornya kenceng banget ya. Terus aku bilang, awas, stop, awas ada yang nyebrang. Dah di situ ketika aku ngomong kayak gitu, ngerem dong. Bapak aku ngerem, terus dibilang, ada siapa? Orang gak ada siapa-siapa kok. Terus ibu aku bilang gini nih, udah lanjut aja dulu, nanti kita cerita di rumah aja, gitu kata ibu aku. Nah, setelah itu si ibu yang gandeng anak tadi itu ngelihat ke arah aku tuh kayak sinis banget gitu loh, sambil mukanya datar dan sinis banget begini gitu. Terus dia sudah deh, kan aku tuh di sini ya motornya, jadi dia lewat, sudah dia pergi. Terus kita lanjutin perjalanan lagi sampai rumah. Ditanya, aku lihat apa tadi? Terus aku bilang, aku lihat ibu-ibu nyebrang bawa anaknya, gandeng anaknya. Terus ibu aku bilang, tadi itu sepi, semua toko tutup, nggak ada orang satupun gitu. Terus aku bilang, enggak, di situ nggak sepi, nggak tutup, dan nggak gelap. Jadi di situ itu benar-benar rame kayak pasar. Dan ibu aku, kakakku, ayahku bilang kalau itu sepi dan tutup, gelap posisinya. Jadi kayak gitu. Itu pengalaman aku yang pertama. Nah, sekarang kita lanjut ke pengalaman aku di rumahku yang lama, dan aku waktu itu sudah lumayan besar. Sudah lanjut ke pengalaman aku waktu aku SMP. Jadi dulu rumah aku tuh bukan di rumah ini yang sekarang. Jadi rumah aku ada di salah satu rumah di Sidoarjo, deket dari rumahku yang ini. Dan itu dulu waktu bangun di sebelah rumah aku, tepatnya di sebelah kamar aku itu adalah ada pohon beringin besar banget yang katanya nggak bisa ditebang. Dan di sela-selanya itu tuh ada kayak got gitu loh, apa ya, kalau ngomong apa ya, kalau orang Surabaya itu ngomongnya got. Jadi kayak saluran air gitu. Dan katanya itu adalah jalan dari makhluk halus, guys.
Nah, selama aku tinggal ya, dari aku masih SD sampai aku SMP tuh nggak ada apa-apa sih. Sampai di suatu hari si kakak aku tuh kepalanya tiba-tiba sakit. Dia nangis, akhirnya dia ke kamar ibu aku, dia minta tidur bareng sama ibu aku. Nah, jadinya aku tuh di kamar sendirian, yang biasanya aku tuh di kamar berdua sama kakakku. Nah, di situ waktu itu lagi puasaan. Karena kamar aku tuh kan sampingnya pas pohon itu, karena mau dibangun rumahku, jadi pohon itu ditebang. Katanya disebarin garam dulu baru ditebang, kayak gitu guys. Nah, di malam itu kakakku kan nangis. Aku denger tuh waktu jam 12 malam mau jam 1 malam. Jadi aku dengar suara nangis perempuan. Aku kira kakak aku masih nangis. Terus aku keluar kamar, aku lihat kakakku tuh ternyata udah tidur sama ibu aku. Terus tangisan itu terus kedengar makin kenceng. Dan setelah aku dengerin, aku fokus dengerin suara itu, semakin aku merinding, bayangin. Semakin aku merinding, semakin suara itu kayak ngedeket. Aku tuh semakin panik. Aku mau lari tuh nggak bisa karena saking paniknya aku, saking takutnya aku, kayak gitu guys. Kebayang nggak? Dia nangis gitu. Terus akhirnya aku mutusin buat aku baca-bacalah di dalam hati. Baca di dalam hati. Tangisan itu nggak berhenti dong. Makin sampai aku tuh berharap banget suara itu menghilang dan pergi waktu aku tidur gitu. Jadi aku tetap baca doa dan aku merkejemin mataku sampai aku tuh tiba-tiba ketiduran dan pagi harinya aku bangun, suara itu udah nggak ada. Dan aku cerita ke temenku sebangku waktu sekolah dulu, nggak percaya dong guys. Astaga, bener-bener deh. Kebayang nggak gimana rasanya? Semakin didengerin tuh semakin merinding, tau nggak? Sementara itu dulu yang aku ceritain ke kalian. Next aku bakal sambung ke video selanjutnya. Kalau kalian ada pengalaman cerita-cerita horor kalian bisa DM aku di putri.andiani di Instagram aku. Nanti aku bakal bacain cerita-cerita horor kalian di channel aku. Bisa nonton juga pengalaman-pengalaman dari kalian yang bakal aku ceritain.